saya Hesti Dwi Dayati. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman suku, agama, dan ras bangsa Indonesia. Pelajaran PPKN kelas 5 SD. Perhatiin baik-baik ya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas suku bangsa dan kebudayaan daerah. Penduduk Indonesia sekitar 250 juta mendiami pulau di Indonesia dengan kondisi geografis yang bervariasi. Kondisi geografis yang dimaksud adalah pegunungan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Kekayaan budaya berkaitan dengan 3 wujud kebudayaan, yaitu pengetahuan budaya, perilaku budaya, dan produk fisik kebudayaan. Pengetahuan budaya berwujud nilai-nilai budaya, suku bangsa, dan nilai budaya bangsa Indonesia atau yang disebut kearifan lokal. Contohnya, tradisi upacara tradisional dan karya seni kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masyarakat bersifat majemuk. Keberagaman yang dimiliki Indonesia tidak menyebabkan terpecah-pecah, justru keberagaman menjadi kekuatan untuk bersatu. Macam-macam keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu keberagaman suku. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Contohnya, Pulau Sumatera, ada suku Batak, Melayu, Minangkabau, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keberagaman agama. Selain keberagaman suku, penduduk Indonesia memiliki keragaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Tiap-tiap agama memiliki cara dalam beribadah yang berbeda. Selain itu, pemeluk agama berkewajiban menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama. Selanjutnya yaitu keberagaman ras. Pengertian ras menyangkut aspek biologis berupa ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh. Selain itu, ras menyangkut peran dan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seseorang. Terdapat beberapa ras di Indonesia. Yang pertama yaitu ras Mongoloid. Ciri-ciri golongan melanosola adalah rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Kelompok manusia golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. Selanjutnya yaitu ras Mongoloid. Golongan Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-cirinya adalah rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan ini terdiri atas golongan Melayu tua dan Melayu muda. Golongan Melayu tua seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak. Golongan Melayu muda seperti Jawa, Bali, dan Banjar. Kemudian yaitu ada ras Negroid. Golongan Negroid mempunyai ciri-ciri seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro. Ras Negroid memiliki ciri-ciri rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di Semenanjung Malaka dan orang mikroskopi di Pulau Damar. Kemudian ras Vedoid. Golongan Vedoid berasal dari Sri Lanka dengan ciri-ciri antara lain kulit sawo matang dan rambut berombak. Persebarannya adalah orang-orang Sakai di Siak, orang-orang Kubu di Jambi, orang Enggano di Bengkulu, Mentawai, Tola Tokea, dan Tamuna di Kepulauan Muna. Oke, jadi setelah mengetahui keberagaman bangsa Indonesia, lalu apakah yang menjadi faktor keberagaman bangsa Indonesia? Jadi keberagaman bangsa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, keterbukaan terhadap kebudayaan baru. Masuknya kebudayaan baru sangat mempengaruhi adanya keberagaman suatu bangsa. Sebab pada dasarnya apabila terdapat hal baru yang datang, maka hal baru tersebut akan mempengaruhi hal lama. Sama halnya dengan kebudayaan. Kebudayaan baru dapat mempengaruhi adanya kebudayaan lama pada suatu bangsa. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi geografis.
Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman tersebut terjadi karena perbedaan pola kegiatan ekonomi. Contohnya, di daerah pesisir akan dijumpai banyak masyarakat yang berpotensi sebagai nelayan, berbeda dengan daerah lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penduduk akan mengembangkan cara kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis mereka. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mampu menyebabkan keanekaragaman kebudayaan. Semakin banyak informasi yang masuk akan mengubah pola pikir manusia. Dengan demikian, manusia dapat melakukan tindakan secara efisien dan terkendali. Perbedaan menerima informasi atau pengetahuan dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain akan membuat kebudayaan mereka berbeda. Contohnya, penerimaan informasi daerah perkotaan dengan daerah pedesaan atau perbatasan menyebabkan kebudayaan mereka sangat berbeda. Oke, jadi sekian materi tentang keberagaman suku, agama, dan ras. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.